الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان عزني وعزكم الله. Para bapak dan para ibu, saudara serta saudariku sekalian, jamaah salat tarawih Masjid As-Saff yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bosan untuk selalu bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas sekian banyak karunia nikmatnya untuk kita semua. Terlebih-lebih saat-saat sekarang ini, disadari atau tidak, sungguh kita masih berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani aktivitas ibadah kita masing-masing di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, yang Allah janjikan akan melipat gandakan dari seluruh amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karenanya, tetap kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Tidak boleh mengingkari sedikit pun dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Jamaah salat tarawih Masjid As-Saff yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengingat bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa amal ibadah yang patut kita jaga. Sebab amal ibadah tadi bisa menolong dan membantu kita nanti di hari kiamat. Tentunya seorang muslim dan muslimah
akan sangat bergembira apabila segala penderitaannya, kesusahannya di hari kiamat nanti ada sesuatu yang menolong dan membantunya. Maka dari sinilah kita wajib mengetahui di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa amal ibadah yang ternyata insya Allah dapat membantu kita nanti pada hari kiamat nanti. Yang pertama, amal ibadah tersebut adalah puasa itu sendiri. Maka puasa yang kita jalani setiap hari benar-benar amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min 'asharatin ila 700 dhi'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam maka akan diberi ganjaran berkali-kali lipat dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali amal kebaikan puasa. Maka kata Allah, puasa adalah milikku. Terserah aku berapa kali lipat akan memberikan ganjaran puasa tersebut untuk seorang hamba. Yada'u syahawatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Seorang hamba ketika berpuasa bisa meninggalkan kesenangannya, makanannya dan minumannya untukku. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih bisawmi. Kegembiraan yang pertama adalah di saat berbuka. Bagaimana keadaan kita bapak-bapak, ibu-ibu waktu berbuka tadi? Senang tidak? Senang ya, insya Allah gembira. Berarti benar apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis qudsi ini. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama di saat berbuka. Setiap hari kita merasa bergembira setiap kali mau berbuka. Saking senangnya kita, kadang-kadang terlalu lahap makan buka puasanya. Akhirnya sholat maghribnya tertunda. Meskipun itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun kegembiraan yang kedua, dalam hadis tersebut menjelaskan wa farhatun inda liqa'i rabbih bisawmi. Seorang hamba akan bergembira, senang
ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat membawa amal puasanya. Karena seorang hamba merasa yakin puasanya bisa membantu, menolong dia pada hari kiamat. Bisa memberikan syafaat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad melalui sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, nanti pada hari kiamat amal puasa seorang hamba akan berkata di hadapan Allah, "Ai Rabbi, laqad mana'tuhu anis syahawati wat ta'ami wasyarab bin nahar. Fasyaffi'ni fi." Wahai Rabbku, sungguh aku telah mencegah orang ini ketika di dalam dunia. Aku telah menahannya ketika di dalam dunia dari kesenangan syahwatnya, makanan dan minumannya di siang hari. Maka tolong izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan amalan puasa untuk memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Subhanallah. Hadis tersebut meskipun sebagian ulama dhaifkan karena ada keganjalan seorang perawi hadis Abdullah bin Lahiyah, namun yang benar beliau masih dhafun yasir, memiliki kedhaifan yang ringan sehingga bisa terangkat menjadi hasan dengan berbagai macam jalan yang lain. Sebagaimana dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sia-siakan amal puasa kita. Jangan sampai kita rusak pahala amal puasa kita, karena kita tidak bisa menahan dari lisan dan perbuatan kita mengganggu orang lain. Sungguh merugi orang yang berpuasa hanya menahan makanan dan minuman saja. Oleh sebab itu, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam jelaskan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amila bih falaysa lillahi hajjah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa namun tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dustanya. Artinya orang berpuasa tapi masih terlena dalam penyimpangan dosa, maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya dia. Yang didapatkan oleh dia hanyalah lapar dan haus. Adapun pahalanya sudah dia rusak sendiri dengan berghibah, sibuk menggunjingi orang lain. Sudah dia rusak sendiri dengan berkata dusta, mencuri, mendolimi orang lain dan yang semisalnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai warga muslim untuk menjaga amal ibadah puasa kita masing-masing. Karena kalau kita jaga dengan baik dan benar, lakukanlah puasa dengan mengikhlaskan niat untuk Allah, kemudian aturan-aturannya dengan bimbingan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, niscaya amal ibadah puasa tersebut akan menjadi syafaat buat kita semua. Ayyuhal ikhwah azani wa azzakumullah. Kemudian amal ibadah yang kedua yang sepatutnya kita jaga di bulan suci Ramadan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat baik dan sangat tepat
untuk kita semua meningkatkan membaca Al-Quran. Hadapkanlah diri kita penuh kepada Al-Quran di bulan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan, nama lainnya atau bisa disebut dengan syahrul Quran. Lihatlah bagaimana petunjuk suri tauladan kita yang sangat mulia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau selalu mengisi malam-malam Ramadannya dengan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka jangan sampai kita luput dari membaca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Tingkatkanlah kepedulian kita terhadap Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu sekalian di dalam membaca Al-Quran. Yang sudah baik bacaannya sesuai dengan tajwidnya, makhrajul huruf, maka alhamdulillah, tidak perlu membanggakan diri dan menyombongkan di hadapan yang lain. Yang masih tersendat-sendat namun selalu berusaha memperbaiki bacaannya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'u Al-Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an datang akan membawa syafaat pada hari kiamat nanti untuk orang-orang yang membacanya. Maka kita tidak boleh lupa dari Al-Quran di bulan Al-Quran. Segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Al-Quran di bulan ini harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Apabila kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran nanti kelak di yaumul qiyamah. Orang yang selalu menghadapkan diri kepada Al-Quran memang termasuk orang istimewa. Makanya Allah jadikan sebagai golongannya. Kemudian iblis jadikan sebagai musuhnya. Kita tinggal memilih mau menjadi golongan Allah tetapi dimusuhi oleh iblis, atau sebaliknya, golongan iblis tetapi dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu riwayat hadis yang dibawakan oleh Imam As-Samarqandi rahimahullah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah pada saat iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada Nabi Muhammad. Karena iblis kan tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia makhluk gaib. Benar tidak? Ada di antara kita yang pernah lihat iblis? Maka iblis datang kepada Nabi Muhammad dengan menyamar sebagai orang tua, bapak yang sudah lanjut usia. Begitu iblis ini sudah datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Qala, dia menjawab, "Ana iblis." Aku adalah iblis. Coba kalau misalkan yang didatangi kita langsung bilang, "Saya iblis" di hadapan kita, kita langsung kabur ya kayaknya, karena takut. Kemudian Nabi bertanya kembali, "Limadza ji'ta?" Kenapa kamu datang berani-berani di hadapanku ini? Qala, iblis menjawab, "Innallaha amarani an atiyaka
Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk datang di hadapanmu. Wa ujibaka an kulli ma tas'aluni. Dan aku siap menjawab dari seluruh pertanyaan yang kamu ingin tanyakan kepadaku. Faqala Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ya mal'un, wahai iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kam a'da'uka min ummati?" Ada berapa sih musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Qala, iblis menjawab, khamsata asyar. Musuh-musuh terbesarku dari kalangan umatmu ada 15. Di antara 15 ini disebutkan satu demi satu oleh iblis. Dia menjawab, yang pertama adalah anta, kamu sendiri adalah musuh besarku. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai nomor-nomor berikutnya. Di antaranya ada penyebutan dari iblis, di antara musuhnya adalah hamilul Quran yudimu ala tilawati. Orang yang menghadapkan diri kepada Al-Quran senantiasa membacanya. Nggak disukai oleh iblis, bahkan dia jadikan sebagai musuhnya. Tetapi akan Allah jadikan orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Al-Quran sebagai golongannya, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian, membaca Al-Quran adalah perbuatan yang sangat mulia, khususnya di bulan suci Ramadan. Al-Quran inilah yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad melalui sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, laqad mana'tuhu anin naumi bil laili fasyaffi'ni fihi." Sungguh aku telah mencegah dan menahan orang ini ketika di dalam dunia dari tidurnya di waktu malam. Yang seharusnya waktu malam adalah waktu untuk tidur nyenyak, ternyata hamba ini selalu membaca Al-Quran, tidurnya sedikit. Maka tolong izinkanlah aku, kata Al-Quran di hadapan Allah, untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan izin kepada Al-Quran memberikan syafaat. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Benar-benar sangat mulia orang yang menjaga amal ibadahnya, khususnya dua amal ibadah ini di dalam bulan suci Ramadan. Bisa disimpulkan yang pertama adalah asyam, berpuasa. Maka kita harus semakin semangat untuk menjaga ibadah puasa kita. Janganlah kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahalanya ataupun mengurangi banyak pahalanya. Karena yang namanya puasa secara bahasa al-imsak, menahan diri. Menahan diri bukan sekedar dari kesenangan kita tidak berhubungan badan di siang hari bersama istri kita. Bukan sekedar menahan diri dari minuman makanan kita di siang hari. Tetapi menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal ibadah yang kedua yang patut kita jaga dan harus kita sabari adalah senantiasa membaca Al-Quran, khususnya di waktu malam. Sebagaimana hal itu telah kita ketahui bersama dari petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah inti dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sudah kita pelajari tadi bisa menjadi bekal tambahan ilmu agama untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari tadi selalu bermanfaat sehingga bisa menjadi hujjah buat kita. Jangan sampai segala ilmu yang kita pelajari malah menjadi bumerang yang membahayakan kita semua. Iyadzan billah.
tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudariku jamaah salat tarawih Masjid As-Saff yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan selebihnya saya pribadi mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekhilafan dalam penyampaian tausiah malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.